ini mati. Ini kasus paling umum untuk set top box T2. Untuk set top box T2 dengan pemakaian normal pun baru dipakai 1 minggu mati, 1 bulan mati. Kalau bisa klaim garansi ya silahkan garansikan dulu. Kalau mau diotak-atik sendiri dibuka. Yang paling umum penyebab mati itu ada ini komponen namanya, ini buat yang baru mau belajar aja ya, ini ada elko, namanya elko komponen ini paling sering mati ya. Ini gara-gara sering mati, satu emang untuk produk STP yang ada di pasaran tuh kualitasnya secara komponen itu di bawah standar lah, enggak bagus ya. Harga segitulah, harga 150, harga 200-an ya udah pastilah. Untuk udah dapat adaptor, dapat itu kabel dan lain-lain ya pasti setiap komponen saya yakin enggak berkualitas ya. Ini ada elko ini gembung, ini posisi mati. Ini udah sering kasus seperti ini. Nah nanti cara gantinya gimana biar awet, biar kita tidak sering buka-buka STP karena mati. Gantinya pakai ya, tipnya pakai merek apa ini elko. Sebenarnya kita ganti dengan apapun, merek-merek yang lainnya lah, tapi kan bisa 1 hari belum sampai lama udah bisa mati lagi. Sebenarnya kalau ini elko kita ganti dengan yang berkualitas, sudah awet, ndak rusak-rusak lagi ya, terutama rusak mati lah. Kayak kita nggak utak-atik STP ya di sini. Nah ini ada tipnya ya, ini gantinya seperti apa, kita ambil dari cabutan atau kita beli seperti apa ya. Lanjut ya. Oke, secara tertulis di bodi elko yang mati ini, yang pecah ini, yang gembung ini, ya ini ya, yang gembung ini itu tertulis 1000 mikrofarad 16 volt. Nah, kita ganti ini, jangan kita belikan yang asal. Misal kita beli komponen di toko yang harga mungkin 1000-2000 rupiah itu kan, itu kalau kita mau awet jangan kita cari yang itu. Yang paling bagus kalau kita punya rangkaian elektronik lah, rangkaian elektronik apa yang ciri khas dari rangkaian itu tuh komponennya rapat, kemudian penuh lah seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Ini contoh lah. Ini kan juga adaptor power supply, tapi keluaran dari produk-produk Japan lah, produk-produk yang berkualitas. Dan ini komponennya rapat, masih ada komponen pendukung seperti ini. Ya ciri-ciri seperti ini. Jadi walaupun cabutan ya nggak asal, kita harus cari ciri-ciri seperti ini. Atau mungkin TV-TV bermerek SAP dan apalah Polytron, itu pasti ada elko-elko seperti ini, banyak sekali ya kan. Kita lihat secara fisiknya masih bagus lah, belum gembung belum apa. Dan kemudian walaupun ini ya, ntar fokus lah, ini walaupun kapasitasnya di bawah dari bawaannya STP ini, dari bawahnya ini kan 1000 mikro 16 volt, tapi secara fisik masih besar yang ini, yang cabutan ini dari rangkaian elektronik apalah, yang ciri-cirinya rangkaiannya dia itu rapat komponennya, berarti dia itu berkualitas, tiap komponennya berkualitas. Kita ambil cabutan walaupun di bawah kapasitasnya ini, tapi ini real kapasitas. Nah ini real kapasitas, ini tertulis 680 mikro pun itu real. Tapi kalau untuk produk-produk ya inilah, produk-produk Cina seperti ini, walaupun tertulis 1000 belum tentu. Dan juga untuk limit suhu dan limit tegangan pun di bawah yang tertulis ya kan ini. Nah kita pakai cabutan kalau mau awet dan tidak rusak-rusak lagi, seperti dapat cabutan yang bagus seperti ini, walaupun kapasitas di bawah tapi kan untuk tegangannya masih sama kan. Nih untuk tegangan yang penting cari yang di atasnya ataupun sama. Nah, tidak harus seperti ini persis, yang penting secara mikronya ya di bawahnya sedikit, kalau di atasnya sedikit. Selama masih muat dipasang di sini itu lebih bagus. Oke ya, pertama itu kalau mau beli pun cari yang solid kapasitor, yang harganya mungkin 2-3 kali lipat dari harga-harga itu yang di pasaran seperti ini. Mungkin harganya 1000-2000, mungkin kalau yang solid kapasitor itu harganya sekitar 7000 ataupun 8000 rupiah ya kan. Kita ganti itu aja, nanti udah untuk clear masalah-masalah yang sering seperti ini udah nggak bakal ada lagi lah kalau kita udah ganti seperti ini ya. Intinya awet, intinya tahan lama. Oke ya. Yang solid kapasitor seperti apa nanti saya kasih tahu di sini, ada gambar solid kapasitor seperti itu. Kalau kita tidak punya cabutan, kita beli, kita ganti yang itu.
Oke ya, ini untuk masalah mati total. Saya udah yakin nih mati total seperti ini ada elko gembung, saya ganti pada nyala. Saya ganti dulu, nanti kalau nyala ya itulah tipnya, kita ganti pakai elko yang berkualitas. Itu aja, ini udah bisa awet lah. Dan juga ya kan kita nggak begitu agak repot lah, kita tambah itu isolasi aluminium, itu aluminium foil ke sini biar mengurangi suhu ya kan. Ya kenapa sih kok sering elko seperti ini meletus? Satu, emang nggak berkualitas. Kedua, mungkin suhu di sini itu tinggi lah, jadi dia itu istilahnya ya cepat panas. Dan limit dari ini ya kan ada nih limit ukuran 100 derajat, 40 derajat seperti ini ndak real kalau elko yang tidak berkualitas. Nah ini ada 105 kan maksimal suhu derajatnya ini kan, yang tertulis di bodi ini ndak sesuai lah, cuman sablonan aja ya. Barang berkualitas pasti seperti itulah. Oke ya, ini saya ganti, pas nyala ini mati, posisi mati. Nanti saya ganti pasti nyala. Oke, nanti solid kapasitor seperti apa ada nanti. Ini udah saya ganti nih, ini udah saya ganti. Jadi kita langsung tes ya, udah pasti nyala lah. Kasus umum untuk STB seperti ini, umum udah saya ganti, nyala. Nah inilah, kita lihat nih dari fisiknya aja nih ya, dari fisiknya ada nih bawaannya udah kecil banget. Ini udah pasti nggak real kapasitas ya kan, ini kecil banget nih. Nih, nah kan, sangat kecil banget, masih besar yang itu, yang cabutan, walaupun kapasitasnya di bawahnya ya udah pasti lebih bagus yang cabutan ini, ya kan. Udah nyala, ya. Kasus mati total, yang umum nih buat yang masih belajar aja ini ya. Ini saya kasih tipnya buat ganti biar awet, nggak kita belikan asal di pasaran, itu di toko-toko yang harganya mungkin murah itu. Nanti bisa diganti dengan kapasitor solid yang di atasnya, kualitasnya di atasnya seperti ini. Oke ya, makasih sudah menonton, kalau bermanfaat subscribe, share video saya. Oke, makasih.